Yang terhormat Ketua DPRD Kota Makassar, Bapak Rudianto Lalo, SH. Yang kami hormati Wakil Ketua dan anggota DPRD Kota Makassar. Yang kami hormati Sekretaris DPRD Kota Makassar beserta jajarannya. Yang kami hormati Direktur Survei Celebes Research Center, Bapak Herman Heiser. Yang kami hormati Bapak Mula Warman. Yang kami hormati Bapak Andi Tandapali selaku moderator, serta hadirin undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, acara diskusi publik masalah aktual kemasyarakatan dengan tema survei kepuasan kinerja dan peluncuran buku profil anggota DPRD Kota Makassar hari ini, Senin 26 Desember 2022 dimulai. Hadirin yang kami hormati, mengawali acara, marilah kita bersama-sama berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, marilah kita mendengarkan kata sambutan dari Ketua DPRD Kota Makassar yang sekaligus akan membuka acara ini. Kepada Bapak Rudianto Lalo SH, kami persilahkan dengan hormat. Ipantara belanja naku bajiki tandan sungkoku lan rimalaku salari pangadakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciri khas anak rakyat kamu selalu dengan pakai papasan toriolo. Yang saya hormati, di sini hadir Pak Asisten, hadir pula Kepala Bapeda. Ini Pak Kepala Bapeda, Pak Asisten Pamong Senior, Kepala Bapedanya Junior tapi otaknya Pemkot juga ada di sini nih. Pak Helmi Budiman, terima kasih Pak Helmi. Di sini juga para Wakil Ketua Ibu Syuhada Sapaile dan Ketua BK juga rupanya hadir. Ini yang mengadili anggota dewan yang melanggar etik.
Ibu Muli, dan Ibu Budi Hastuti, dan seluruh peserta, terkhusus narasumber kita hari ini. Saya perkenalkan narasumber, ada Pak Herman Heiser. Pak Herman Heiser ini ahli survei, Pak, dan konsultan politik ternama di Sulawesi Selatan. Terima kasih Pak Herman. Juga jurnalis senior. Kalau ada yang merasa senior jurnalis, rasa-rasanya inilah jurnalis paling populer di Sulawesi Selatan dan Indonesia mungkin. Namanya Mula Warman. Aplaus untuk Kak Mul. Dan akan dipandu sebentar diskusi oleh Karni Ilyasnya Makassar. Namanya Andi Tandampali. Tidak ada yang kenal Bung Andi Mangara, paling terkenal di Sulawesi Selatan. Beliau dijuluki Karni Ilyasnya Makassar. Hadir juga para pemimpin redaksi, ada Kak Arsan dari Herald ID, Aswad, dan rekan-rekan pemimpin redaksi lain media. Terima kasih para kepala OPD, sekretaris atau yang mewakili. Di sini lengkap saya lihat ke OPD, dan sudah hadir sekuan saya sudah hadir rupanya. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita bisa hadir mengikuti diskusi publik tentang survei kinerja sekaligus peluncuran buku. Saya ingin bercerita kepada para peserta diskusi hari ini bahwa periode DPR kami 2019-2024 ada perubahan mendasar terkait dengan program kegiatan kedewanan, terkait dengan fungsi DPR, fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi budgeting, anggaran, dan fungsi pengawasan. Mengapa saya ada berbeda? Karena kita DPRD Makassar sudah mirip-mirip dengan DPR RI, Pak. Kalau di DPR RI ada sosialisasi undang-undang mungkin, kita juga ada sosialisasi peraturan daerah. Malah peraturan daerah itu sebelum kita buat, ada namanya kegiatan baru bernama konsultasi publik. Jadi sebelum Ramperda dibahas di tingkat 2 melalui Pansus, itu dibuat dulu konsultasi publik. Sejauh mana pentingnya Ramperda yang mau kita bahas. Dan ini kegiatan baru, tidak pernah ada. Begitupun juga sosialisasi perda. Ketika sudah menjadi peraturan daerah, kewajiban anggota DPR untuk menyebarluaskan kepada masyarakat bahwa DPR sudah buat peraturan daerah tentang A misalkan. Ini kewajiban anggota DPR. Dan malah setahun kegiatan jumlahnya, intensitasnya luar biasa, Pak. Karena berkali-kali kegiatannya atau lebih dari 10 kali. Berikutnya ada namanya terkait fungsi pengawasan, ada namanya kegiatan kunjungan dapil. Jadi bukan reses itu kan undang-undangnya atur, ini ada namanya kunjungan dapil. Itu turun juga ke masyarakat sejauh mana progres perencanaan pembangunan yang kita sudah rapatkan, apakah sudah dilaksanakan oleh eksekutif atau tidak. DPR punya fungsi pengawasan di situ bernama kunjungan dapil. Apa yang mau saya sampaikan? Yang saya mau sampaikan bahwa DPR hari ini berbeda sekali dengan sebelumnya terkait dengan kegiatan-kegiatan. Nah, pertanyaan mendasar adalah apakah begitu banyaknya kegiatan DPR ini dampaknya dirasakan masyarakat atau bagaimana? Ya, ini perlu pertanyaan, makanya perlu kita survei, kita perlu ukur. Jangan-jangan kegiatan-kegiatan yang dibuat DPR ini malah masyarakat misalkan tidak anggap, masyarakat misalkan tidak merasakan perubahannya atau bagaimana. Nah, ini nanti Pak Herman akan memaparkan itu, dan jumlah pertemuan anggota DPR dengan konstituennya luar biasa, Pak.
Kalau reses itu satu kali reses 600 orang yang harus ditemui, 600 kali 3 dalam setahun berarti 1.800 orang. Kalau sosper 15 kali, satu kali sosper 100 orang, 100 kali 15 sama 1.500. 1.500 tambah 1.800 itu 3.300. Berarti dalam setahun 3.300 tambah kunjungan dapil, tambah konsultasi publik. Berarti rasa-rasanya dalam setahun anggota DPR bisa menemui konstituennya itu sekitar kurang lebih 4.000 orang. Kalau 4.000 orang berarti sudah terpilih jadi anggota DPR memang. Nah, 4.000 orang ini benarkah masyarakat puas atau jangan-jangan masyarakat tidak terlalu menikmati kegiatan-kegiatan kedewanan? Inilah kenapa kita di akhir tahun ini bikin acara survei kinerja sekaligus peluncuran buku. Itu satu. Kedua, soal peluncuran buku ini, terima kasih Kak Mula Warman, penulis jurnalis senior, ketika ada ide untuk membukukan profil anggota DPR, saya menyambut ini luar biasa. Karena selama ini lebih banyak anggota DPR dimuat di majalah, Pak. Kalau di majalah, rasa-rasanya setelah dibagikan, dibaca, habis itu hilang. Tapi lewat buku ini saya yakin anggota DPR masing-masing punya perpustakaan mini di rumahnya. Sehingga akan dikenang. Sekalipun Rudianto Lalo 2024 nanti sudah tidak terpilih menjadi anggota DPRD Kota misalkan. Karena sudah tidak mau menjadi anggota DPR. Kira-kira itu, semoga pertemuan ini bermanfaat, diskusi ini bermanfaat. Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, diskusi publik survei kepuasan kinerja dan peluncuran buku profil anggota DPRD Kota Makassar saya buka dengan resmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Hadirin yang kami hormati, marilah kita melangkah ke acara inti, yakni acara diskusi publik masalah aktual kemasyarakatan dengan tema survei kepuasan kinerja dan peluncuran buku profil anggota DPRD Kota Makassar. Untuk acara ini akan dipandu langsung oleh Bapak Andi Tandapali selaku moderator. Satu. Tes. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cukup sekali saja karena sudah kencang, Pak, ya. Suatu ketika W.R. Supratman ditanya oleh jurnalis, ya, pada bagian mana dari Indonesia Raya yang tadi baru kita nyanyikan itu yang paling sulit Anda renungkan. Dia mengatakan pada bagian bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Karena apa? Untuk menggambarkan Indonesia dalam dua kata itu susah, Pak. Tapi pada tahun 23 W.R. Supratman sudah melakukan itu. Tepuk tangan untuk W.R. Supratman, ya. Jiwa itu yang kita coba transformasi ke sini. Pagi menjelang siang kita berdiskusi, ya, berdiskusi, dan ini menurut saya di bawah kepemimpinan Pak Rudi dan tentu saja ditemani oleh wakil ketua dan semua anggota dewan. Makassar ini sangat berwarna, Pak. Pertama, ide tentang reses di dunia maya yang 2 bulan lalu kalau nggak salah ya, itu luar biasa menggebrak. Sekarang ini ada legacy yang kita tinggalkan ya, yang kata Pak Rudi harus kita baca, kita taruh di rak-rak kita, dan ini akan dikenang, akan dilihat oleh anak cucu kita. Sebuah buku. Tepuk tangan untuk penulisnya dulu, Mula Warman ya.
Saya kira saya tidak perlu berlama-lama, nanti pujiannya kalau dia udah di atas. Kita panggilkan Bapak Mula Warman untuk naik ke panggung. Silakan Pak Mula Warman. Banyak yang mengenal dia sebagai wartawan senior yang bikin gaduh, ya. Bikin gaduh, tapi menurut saya sangat positif karena yang dikritik adalah substansi, ya. Jadi dia berbobot. Begitu ya, Pak Mul ya. Yang kedua adalah seorang anak muda yang menurut saya fenomenal juga. Jarang sekali anak muda yang bergerak di research jadi ketua HIPMI dan dia buktikan itu. Herman Heiser, tepuk tangan untuk Herman Heiser. Kami persilakan Pak Herman Heiser. Beliau nanti akan memaparkan tentang survei kepuasan kinerja terhadap anggota dewan. Silakan Pak Heiser. Dalam bahasa keterbukaan informasi, hari ini inilah yang terjadi ya. Ada yang bekerja, ada yang dipaparkan dan kita perlu koreksi. Kata Pak Rudi, masyarakat sebenarnya butuh tahu apa yang dilakukan oleh teman-teman DPR. People need to know and people right to know. Dan disinilah kita berdiskusi tentang apa yang tidak dilakukan oleh teman-teman. Pak Mul sudah menggambarkan dengan baik dan bahkan sudah memberi positioning kepada semua anggota dewan sekaligus dengan label-labelnya ya. Kalau Ibu Suhada ada labelnya perempuan parlemen yang gigih, Ibu Budi ya, dan tentu saja anggota-anggota DPR yang lain. Semua ada labelnya, capnya oleh Pak Mula Warman. Saya kira untuk lebih lengkap dan jelas Pak Mul ingin memberikan pemaparannya, kami persilakan Pak Mul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua, usia boleh senior, tapi pengetahuan tetap milik teman-teman yang senior. Karena teman-teman yang muda ini jauh pengetahuannya jauh lebih hebat dibanding kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Ketua, buku ini bukan hanya untuk disimpan di perpustakaan, kenangan atau apa. Karena kata Buya Hamka, buku itu menyimpan sejarah, memperpanjang usia. Buku ini mewariskan nilai-nilai, mewariskan sejarah apa yang dilakukan oleh anggota DPR. Jadi akan memperpanjang umur. Kalau orang membaca dan mengingatnya terus, itu mewariskan nilai, mewariskan sejarah untuk. Makanya orang banyak mengatakan buku itu mata dunia. Semua kita bisa lihat di situ. Jepang waktu pasca Perang Dunia Kedua mencetak begitu banyak buku. Hanya tujuan itu. Memberi pengetahuan, menyebarkan pengetahuan. Sehingga Jepang jadi bangsa yang seperti yang kita lihat sekarang. Nah, yang ketiga, kalau Pak Ketua mengatakan bahwa supaya kenapa ada survei untuk mengukur apa semuanya, sebenarnya sudah terbukti bahwa masyarakat Sulawesi Selatan, masyarakat Makassar, waktu pileg tidak membeli kucing dalam karung. Kenapa? Karena saya hanya 1-2 anggota DPR Makassar yang saya wawancara. Yang lainnya itu saya dapatkan dari masyarakat, saya dapatkan dari media sosial, saya dapatkan dari YouTube, Google. Itu artinya mereka sudah bermasyarakat, sudah dikenal. Sangat gampang saya dapatkan itu. Sehingga sesungguhnya saya sangat mudah menulis. Karena informasinya ada, mereka dikenal oleh masyarakat. Mereka dikenal mungkin karena komunikasi politiknya bagus. Jadi membuat buku ini tidak terlalu susah karena bahannya mereka dikenal. Nah, sisa dibuktikan nanti dengan data, dengan survei itu. Buku ini bukan yang pertama saya bikin. Di DKI Jakarta, Surabaya saya bikin. Tetapi di Surabaya itu
dengan DKI dia cetak banyak karena dia sebarkan di perpustakaan-perpustakaan sekolah, SMP, SMA. Kemudian menjadi cenderamata kalau mereka melakukan kunjungan ke daerah-daerah, buku ini menjadi cenderamata atau ada tamu yang datang. Itu di DKI Jakarta, mudah-mudahan juga di Makassar itu disebarkan di perpustakaan sekolah, disebarkan karena banyak nilai yang dari setiap anggota ini saya dapatkan, ada ciri khas tertentu, ada nilai tertentu yang bisa kita dapatkan di situ. Pak Mul, sebentar, saya kira yang hadir di ruangan ini dan juga yang menyaksikan kita ingin tahu mengapa Anda tertarik menulis buku ini kan ya, karena Anda kan begitu sibuk melabrak dalam tanda kutip, tetapi mengapa Anda tertarik mau menuliskan kisah-kisah kiprah teman-teman anggota Dewan Makassar ini gitu? Mengapa? Yang pertama, karena di masyarakat Makassar banyak yang bilang waktu di pileg itu kita beli kucing dalam karung, kita memilih anggota cuma sekedar nyoblong, nggak tahu apa siapa dia dan apa yang dia lakukan. Nah, itu yang membuat saya mengusulkan ke Pak Ketua untuk dibuat bukunya. Sebenarnya sudah ada, cuma profilnya saja, tidak ada latar belakang, tidak ada pemikirannya, tidak ada visi misinya. Nah, yang saya susah, yang pertama waktu saya mau bikin buku ini, yang saya perkirakan sulit untuk mendapatkan visi misi mereka, pikiran-pikiran mereka. Ternyata gampang karena banyak tersebar di media. Artinya mereka sudah bersosialisasi sejak lama. Jadi terpatahkan pendapat bahwa masyarakat Makassar itu waktu pileg membeli kucing dalam karung. Artinya mencoblos saja, tidak kenal orangnya apa semua. Itu yang membuat. Bagaimana dengan keraguan? Apakah buku ini bakal dibaca di era media sosial di mana tingkat kesadaran membaca kita mulai menurun? Gitu, Pak? Media sosial tidak akan membunuh buku. Itu terbukti di Amerika, di Jepang, mereka enggak. Karena kalau membaca buku digital agak susah. Jadi mereka lebih senang membaca buku dalam bentuk fisik. Di Inggris juga begitu. Buku fisik itu masih tetap idola. Dan perpustakaan, kita lihat aja toko-toko buku. Masih ramai. Meski ada buku digitalnya apa semua, masih ramai. Gramedia masih ramai semua. Di Jepang masih ramai. Kalau koran sudah nggak ada, tapi buku ada. Itu. Insya Allah ya. Jadi Anda begitu optimis bahwa buku ini akan tetap dibaca dan diperlukan. Iya, sangat diperlukan dan akan tetap dibaca, apalagi ditulis dengan gaya populer. Oh, Ya. Tepuk tangan untuk penulisnya Mula Warman. Mula Warman perlu menyanyi nih lagunya Iwan Fals, buku ini aku pinjam, ya, karena saking perlunya dibaca buku ini, ya. Nanti kita diskusikan ya. Dan saya kira perlu ada penyerahan secara resmi nih Pak Ketua. Ya, dari penulisnya kepada lembaga. Siapa nih yang Pak Mul akan, katanya Pak Ketua DPR yang akan menerimanya sebagai bukti peluncuran, tanda selesainya ditulis dan diluncurkan buku ini. Kami undang Pak Ketua DPR untuk maju, silakan tepuk tangan untuk Bapak Rudi Lalo. Anak rakyat nih ya. Di atas panggung ya. Minta satu buku. Ya. Minta itu aja yang diserahkan. Oke. Sebagai simbol ini nih ya. Bersama Ibu Andi Suhada Sapaile ya. Ya, balik ke sana dong. Ya, tepuk tangan untuk momen ini. Luar biasa. Ada komen untuk Ibu Wakil Ketua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mungkin langsung saja komen saya khususnya untuk penulis Kak Mul. Buku ini saya rasa sudah mewakili kami semua yang ada di DPRD Kota Makassar untuk periode ini. Cuman mungkin kedepannya Kak Mul kami minta lagi mungkin agak lebih lengkap lagi karena saya baca sedikit-sedikit ini agak sambil lalu masih ada yang kurang. Ya, tapi sekali lagi terima kasih Kak Mul karena dengan buku ini mungkin masyarakat di luar sana bisa sudah tahu bahwa profil kami seperti ini. Jadi yang seperti dikatakan oleh Kak Mul, bukan membeli kucing dalam karung, tetapi memang seperti itulah kami yang ada di dalam buku ini. Sekali lagi terima kasih Kak Mul. Ya. Wabillahi taufiq wal-hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Mul sih senang-senang aja ada proyek lagi tahun depan ya. Ya, cetakan kedua, Cetakan kedua the next ya. Senang-senang saja. Baik, terima kasih. Para hadirin dan masyarakat dimanapun yang menyaksikan acara ini, berikut kita akan mendengarkan secara seksama bagaimana survei kepuasan kinerja dilakukan oleh lembaga Pak Herman Heiser dan perlu dipublish kepada kita semua. Waktu dan tempat kami persilakan, kita beri aplaus yang meriah buat Bapak Herman Heiser. Boleh di podium, boleh di sini Pak. Terima kasih Opu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Di penghujung tahun 2022 kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul dalam rangka melihat secara jernih, melihat secara objektif seperti apa penilaian masyarakat Kota Makassar terhadap kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Makassar. Tanya sama Pak Ketua, Pak Ketua izin, kalau kita minta Kak untuk melakukan survei terhadap kinerja anggota Dewan, terlebih dahulu kita harus berkomitmen bahwa apapun hasilnya itulah yang akan kita sampaikan. Jangan A yang kita lihat, yang kita potret, tapi B yang minta disampaikan. Dan Pak Ketua berkomitmen apapun yang ditemukan itulah yang disampaikan. Jadi real fakta ini ya? Real fakta. Bukan karena permintaan beliau, bukan ya? Betul Pak Ketua. Jadi saya kira kita memang perlu mengapresiasi ini, usaha untuk melihat ya seperti apa penilaian masyarakat secara umum. Karena kalau mau bikin data survei yang misalnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja anggota Dewan 90%, sangat gampang untuk dilakukan. Kita nongkrong di warung kopi, bermodalkan laptop, bermodalkan kalkulator, bermodalkan sedikit keahlian di Excel, itu bisa melahirkan angka-angka. Tapi tidak, Pak Ketua meminta kami untuk melakukan secara objektif, secara independen, apapun hasilnya itulah yang kemudian disampaikan. Sekali lagi terima kasih Pak Ketua. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, terlebih dahulu izin saya menyapa sahabat senior saya Pak Opu, kita panggil Opu biasa teman minum kopi di Punam sejak 2003. Jadi sudah 19 tahun Opu kita minum kopi sama-sama. Sejak saya pertama kali masuk Makassar memperkenalkan lembaga survei Indonesia, dan alhamdulillah pertemanan terawat sampai sekarang. Pertemanan yang baik maupun yang gelap-gelap. Kanan kiri oke. Kanan kiri. Kemudian yang kedua Kak Mul, terus terang Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, Kak Mul ini beliaulah yang memperkenalkan kepada saya hampir semua bupati-bupati yang mau maju pilkada di tahun 2008. Saya ingat pada waktu itu saya masih di LSI mendampingi Pak Amin Syam surveinya, dan ketika beliau kalah dari Pak Syahrul Yassin Limpo, waktu itu saya kos-kos di Adiaksa, saya sudah bungkus-bungkus perlengkapan kos saya kasih ke teman-teman pulang ke Jakarta pada waktu itu karena saya merasa gagal. Tapi baru saya 3 hari di Jakarta, lewat Pak Mul saya diperkenalkan, dan bupati-bupati incumbent pada waktu itu takut kalah dan pada akhirnya kemudian memesan survei,
Dan kepada Pak Saiful yang tadinya saya sudah menyatakan mundur dari LSI, mengatakan izin Kak Ipung, saya nggak jadi mundur karena banyak permintaan dari Sulawesi Selatan. Oh, berkat Mula Warman. Pak Mul, Tepuk beliau tangan, yang Pak. memperkenalkan Pak Latindro Latundrung, Pak almarhum Idris Galigo, almarhum Rudianto Lalo, almarhum Rudianto Asapa, sorry. Almarhum Rudianto Asapa, terus kemudian Prof Nurdin Abdullah, terus kemudian Andi Ranggong almarhum. Sebentar, itu tadi Bapak bercanda atau betul itu? Itu menandakan bahwa Pak Rudianto Lalo akan mengikuti jejak Rudianto Asapa menjadi pemimpin. Oh. Ya, kalau almarhum kan kita tinggal menunggu giliran semuanya. Tidak begitu Pak Ketua? Ya. Jadi kamu terima kasih, beliau yang membukakan jalan sehingga memperkenalkan dengan Pak Aksa Mahmud juga beliau, Pak Prof Nurdin Abdullah juga beliau waktu maju 2008 di Banteng, dan saya mendapatkan pekerjaan banyak lewat Pak Mul. Saya bisa membeli rumah, bisa beli mobil. Seharusnya Pak Mul ada saham di CRC. Ya, kira-kira begitu. Yang saya hormati Pak Asisten 1, Puang Andi Yasir, Pak Ketua Bapeda, Pak Helmi Budiman, Pak Sekretaris Dewan, Pak Muhajir, anggota DPR yang terhormat, ada Kak Aswar, teman saya di HIPMI, Ibu Budi, Ibu Andi Suhada, Ibu Muli, Ibu Nurul. Beliau ini waktu 2019 memang sudah muncul di survei-survei CRC sebagai pemenang dan alhamdulillah beliau terpilih. Jadi saya hafal karena sangat sangat familiar. Kita 4-5 kali melakukan survei di tahun 2019, jadi sangat tahu nama-nama beliau, sangat populer dan memang mendapatkan dukungan dari masyarakat. Yang saya hormati juga teman-teman media, terima kasih banyak atas kehadirannya di sini. Izin mendengarkan nanti hasil survei yang kami dapatkan di lapangan yang kami lakukan di bulan Desember bulan ini. Dan hadirin sekalian yang sama-sama saya hormati, tanpa menyebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Baik, mungkin bisa diganti ke saya. Oke. Izin Opus saya turun ke bawah ya. Saya boleh di sini. Ya, Oke, sorry saya ke kanan. Nggak bisa mas aja yang. Oke, baik Ibu Bapak sekalian yang saya hormati. Pertama-tama survei ini meskipun hanya kita wawancarai 400 orang di Kota Makassar, tapi secara metodologi sudah bisa mewakili kira-kira 1, sekian juta penduduk di Kota Makassar. Mungkin ada yang mempertanyakan kok bisa 400 mewakili 1 juta. Metodologi ini sudah kita uji cobakan. Misalnya kita mau melakukan survei se-Indonesia untuk mengetahui perilaku pemilih misalnya dalam Pilpres, itu kita hanya mewawancarai sekitar 1.200 orang. Nah, kalau kita ambil 400 orang, itu margin errornya kira-kira 4,9%, dan sampel ini terdistribusi secara proporsional di 15 kecamatan yang ada di Kota Makassar. Kalau kita lihat perbandingan populasi dan sampel kita ambil 50%, kemudian populasinya kalau kita lihat sedikit lebih banyak perempuan di Kota Makassar dibandingkan laki-laki, perbandingannya 49,60, 50,40% berdasarkan data BPS Kota Makassar. Populasi muslim dan muslimnya sedikit ada perbedaan tapi masih taraf di margin error. Begitu juga sampelnya kecamatan yang lebih besar
itu juga populasinya, sampelnya juga lebih besar dibandingkan kecamatan yang kecil penduduknya. Misalnya di Kepulauan Sangkarang populasi hanya 1%, kita ambil sampelnya di 2,5%. Di Rengkanaya populasi 14,2, sampelnya kita ambil 12,5%. Ini kemudian profil responden yang kita dapatkan dari segi umur, pendidikan, agama, begitu juga penghasilan. Ya. Dari segi etnis, survei kita menemukan yang sampelnya itu yang bersuku Makassar, etnis Makassar 57,3%, Bugis 27%, Toraja 4%, Arab 3%, Jawa 3%, dan seterusnya. Dari segi pekerjaan yang kita dapatkan, buruh 17,8%, wira swasta 16,3%, pekerjaan tetap, serabutan 11%, pensiunan 9,5%, pedagang di rumah atau warung 7,3%, dan seterusnya. Ya, tentu sebagai anggota dewan, ibu bapak sekalian perlu mengetahui bagaimana sebenarnya kondisi perekonomian Kota Makassar berdasarkan persepsi masyarakat. Nah, kalau kita lihat kondisi perekonomian rumah tangga ini cukup memprihatinkan ibu bapak sekalian. Jadi yang dirasa warga kota saat ini itu ada 1% jauh lebih buruk tahun ini dibandingkan tahun lalu. Dan 30,3% lebih buruk tahun ini dibandingkan tahun lalu, 12,5% tidak berubah tetap buruk, dan hanya 33,3% menyatakan tidak ada perubahan tetap baik, dan 20% lebih baik, dan 1,3% jauh lebih baik. Artinya ini mungkin dugaan saya masih efek dari COVID-19, karena survei yang sama kita lakukan mulai tahun 2008 sampai 2019, angka yang mengatakan ekonomi rumah tangganya lebih tinggi dibandingkan lebih baik tahun ini dibandingkan tahun lalu, jauh lebih baik dibandingkan survei yang ada saat sekarang ini. Saya kira ini penting sebagai temuan untuk dijadikan bahan evaluasi bagi anggota dewan, bahwa kondisi ekonomi masyarakat Makassar tidak sedang baik-baik saja. Oleh karena itu butuh perhatian. Kemudian, sementara kondisi perekonomian Kota Makassar, tadi itu ekonomi rumah tangga, sekarang persepsi masyarakat terhadap ekonomi Kota Makassar. Nah, kita bisa melihat ibu bapak sekalian, itu memang ada yang mengatakan lebih buruk 21%, tidak berubah tetap buruk 7,3%, tapi yang mengatakan lebih baik itu jauh lebih tinggi. 30 tambah 32 itu sekitar 62%, ditambah 1,8 sekitar 64%. Artinya apa? Ada disparitas yang cukup jauh antara persepsi ekonomi individu, ekonomi rumah tangga dengan ekonomi makro di Kota Makassar. Artinya kelihatan di sini bahwa tidak terjadi pemerataan ekonomi, dan saya kira itu menjadi sesuatu yang umum, bukan hanya di Kota Makassar tapi juga di kota-kota lain di Indonesia bahkan di dunia. Tapi ada disparitasnya cukup jauh, dan karena itu kemudian perlu menjadi perhatian para anggota dewan yang menjadi perwakilan rakyat. Selanjutnya, ibu bapak sekalian yang saya hormati, ini juga kita tanya masalah utama yang dihadapi di Kota Makassar saat ini, Pak Ketua. Satu, itu 24,5% menyatakan susah mencari lapangan pekerjaan. 2, banjir atau genangan air saat hujan deras, ini cukup tinggi 20%. Kemudian kemacetan 18%, perekonomian yang semakin sulit 6%, geng motor atau begal 5%, ya di bawahnya sedikit 4%, sampah atau kebersihan lingkungan. Saya kira ini masalah-masalah krusial yang penting, sangat penting bagi DPR Kota Makassar untuk duduk bersama dengan pemerintah kota mencarikan solusinya, sehingga ke depan warga semakin nyaman tinggal di Kota Makassar. Selanjutnya, ya ini sebaran per kecamatannya Pak Ketua, nanti bisa dipelajari, misalnya di Biringkanaya apa masalah paling krusial, di Sangkarang apa, Makassar apa, Mamajang, dan seterusnya gitu. Ya, terus kemudian program mendesak juga
ini penting kami sampaikan bukan hanya di pemerintah kota tapi juga ke DPR karena ini menjadi mitra untuk mencarikan solusi secara bersama. Ada penyediaan lapangan pekerjaan 63%, pengentasan kemiskinan 53%, penanganan banjir 51%, mengatasi kemacetan 35%, perbaikan infrastruktur jalan yang ada 33%. Berdasarkan survei kita itu sekitar 20% masyarakat kota mengatakan jalanan di Kota Makassar itu rusak, itu sekitar 20%. Sebagai kota besar, kota maju harusnya angka jalan yang rusak itu di bawah 20%. Tapi berdasarkan teman kita cukup tinggi dan karena itu penting ya Bapeda merumuskan bagaimana jalan-jalan di Kota Makassar, misalnya tentu bersama DPR menjadi mulus sehingga tidak mengganggu kenyamanan warga Kota Makassar. Nah, ini sebaran per kecamatannya, program mendesak per kecamatan nanti juga bisa dipelajari lebih detail. Nah, kemudian kepuasan kinerja DPR. Nah, ini pertanyaan yang kita ajukan, bagaimana penilaian Ibu terhadap kinerja DPR Kota Makassar secara keseluruhan ya. Apakah sangat puas, cukup puas, tidak puas atau tidak puas sama sekali. Nah, kita lihat data yang kita dapatkan, tidak puas 21,8%, puas 56,5%, sangat puas 3,3%. Nah, kalau kita lihat angka ini seperti apa, bisa dikatakan cukup tinggi yaitu di atas 50%. Namun ada hal yang menarik Ibu Bapak sekalian yang dapat dibahas yakni tingkat undecided voters menjawab tidak tahu cukup tinggi yaitu di angka 17%. Nah, hal ini dapat dikatakan bahwa masyarakat secara umum kurang mengetahui tugas dan fungsi dari DPR Kota Makassar sehingga masyarakat tidak bisa memberikan penilaian. Jadi perlu intensitas yang lebih tinggi lagi untuk menjelaskan kepada masyarakat terkait dengan fungsi kedewanan. Nah, saya ingin membandingkan data ini dengan persepsi masyarakat secara keseluruhan di Indonesia. Saya membandingkan dengan survei-survei yang kredibel secara nasional, misalnya survei indikator politik Indonesia Pak Burhanuddin Muhtadi terhadap pertanyaan yang sama ditanyakan ke DPR RI. Nah, tingkat kepuasannya itu di angka 52%. Jadi artinya kalau kita bandingkan DPR Kota dengan DPR RI, ya lebih tinggi di DPR Kota 56 berbanding 52%. Ya, ini sebarannya Pak Ketua, secara rata-rata penilaian terhadap kinerja DPR Kota secara umum menunjukkan adanya peningkatan dan penurunan di beberapa daerah. Nah, kita ada tren kebetulan di surveinya Bapeda Kota April 2022 yang kita bikin, kebetulan kita juga menitipkan pertanyaan ini. Nah, kelihatan secara umum stabil, tapi ada penurunan di beberapa kecamatan dan juga ada peningkatan di beberapa kecamatan. Nah, kemudian kita masuk kepada tugas dan fungsi DPRD seperti yang kita ketahui bersama. Salah satu fungsinya ada legislasi. Ya, kita mengajukan pertanyaan. DPR Kota Makassar dalam menjalankan fungsi legislasi yakni membuat peraturan daerah yang sesuai dengan aspirasi dan kepentingan masyarakat Kota Makassar. Kalau kita lihat ini 45% menyatakan puas, 1,5% menyatakan sangat puas, dan ada 32,8% menyatakan tidak puas. Ini artinya memang lebih tinggi yang menyatakan puas tapi belum melewati angka mayoritas 50%. Jadi yang terang-terang menyatakan tidak puas itu di angka 32,8%. Artinya kalau kita kita hitung dalam bentuk jumlah penduduk di Kota Makassar, 32% itu artinya sekitar ya 300.000 orang yang tidak puas terhadap kinerja anggota dewan dalam hal fungsi legislasinya. Nah, 45,3% ya sekitar ya 500.000-an orang gitu. Jadi saya kira perlu ada kerja-kerja yang masif lagi sehingga kita berharap ketika kita lakukan survei lagi di tahun depan misalnya itu sudah bisa menembus di angka 50%. Kemudian yang kedua, dari sisi menjalankan fungsi anggaran,
yakni menyusun anggaran daerah yang sesuai dengan aspirasi dan kepentingan masyarakat Kota Makassar. Tingkat kepuasannya juga relatif memang tinggi dibandingkan yang menyatakan tidak puas, tapi relatif lebih rendah dibandingkan pada aspek fungsi legislasinya, yaitu hanya 42,3%, 32% menyatakan tidak puas. Tidak tahu tidak jawab ini ada kecenderungan dia tidak bisa memberikan penilaian karena tidak terlalu aware terhadap kinerja fungsi anggaran DPR Kota Makassar, sehingga cenderung mengatakan 23,5%. Nah, kalau kita mau tafsirkan secara pesimis, 23% itu bisa dimaknai yang jelas tidak menyatakan puas, sehingga bisa bergeser ke tidak puas. Tapi kalau mau dimaknai optimis, karena persoalan tidak tahu aja, kemudian dia menyatakan tidak tahu. Tapi kira-kira angka psikologisnya belum menembus di angka 50% pada aspek fungsi anggaran. Kemudian Ibu Bapak sekalian, pada aspek fungsi pengawasan itu 46% berbanding 31%, lebih tinggi yang menyatakan puas, tapi sekali lagi juga belum menembus angka 50%. Saya kira ini memang perlu ada kerja-kerja peningkatan. Nah, komunikasi DPRD Kota Makassar dalam menyerap aspirasi warga ini yang juga perlu mendapatkan perhatian serius, karena 41% warga kota terang-terangan menyatakan tidak puas dan 43% menyatakan puas. Ini terbelah, gitu, terbelah. Mungkin apa yang sudah dilakukan ini cukup bagus, begitu ya, tapi saya kira masih menyisakan persoalan di angka 41% menyatakan tidak puas. Nah, kita tidak tahu kan, ini kan pertama kalinya survei dibikin, ya. Bisa jadi zaman-zaman sebelumnya tingkat kepuasannya hanya misalnya 30%, tapi karena masifnya kunjungan-kunjungan dapil, sosialisasi peraturan daerah dan seterusnya, sehingga angka itu kemudian terkoreksi. Ke depan barangkali kita sangat berharap ini bisa lebih baik lagi, seperti harapan kita bisa tembus di atas 50%. Kemudian selanjutnya, intensitas DPRD Kota Makassar dalam mengunjungi daerah pemilihan dan menemui konstituen. Nah, ini juga Pak Ketua Tabe, yang menyatakan tidak puas 43,8%, 36% menyatakan puas. Nah, ini bisa dimaknai bahwa harus lebih rajin lagi, begitu ya. Yang 43% mungkin merasa belum pernah didatangi, ya, belum pernah didatangi. Karena memang saya ingat sekali waktu zaman Pak Ilham Arif Syarifudin sebagai wali kota 2008 sampai 2013, tiap tahun juga kami melakukan survei, tingkat kunjungan anggota DPR juga relatif rendah, kalau nggak salah itu di bawah 10%. Nah, kalau nanti ada datanya itu sudah melampaui, tapi sekali lagi kan ekspektasi masyarakat, ekspektasi pemilih, ekspektasi warga selalu naik, selalu berubah seiring berjalannya waktu. Jadi saya kira ini tantangan yang juga yang harus dihadapi oleh DPR Kota Makassar. Kemudian selanjutnya, nah ini angka yang cukup baik, kesungguhan dalam memperjuangkan kemajuan bidang pendidikan di Kota Makassar. Ini 59, bisa dikatakan 63% menyatakan puas, tidak puas 20,8%. Kesungguhan dalam memperjuangkan kemajuan bidang kesehatan di Kota Makassar juga sama di angka 63%, yang menyatakan tidak puas 18,5%. Kemudian kesungguhan dalam memperjuangkan kemajuan bidang infrastruktur dan pemenuhan sarana publik di Kota Makassar juga cukup tinggi, 54,3%, 25,3% menyatakan tidak puas. Kesungguhan dalam memperjuangkan kemajuan ekonomi kerakyatan di Kota Makassar itu di bawah 50%, meskipun lebih tinggi menyatakan puas dibandingkan yang tidak puas, 45 berbanding 33%. Kemudian kesungguhan dalam memperjuangkan transportasi umum yang nyaman dan murah bagi warga Makassar, itu tingkat kepuasannya 56,3%. Saya kira juga ini berbanding lurus dengan kinerja Pemkot. Jadi ini
fungsi DPR melakukan pengawasan terhadap program-program Pemkot yang bersentuhan langsung dengan banyak masyarakat di Makassar. Kemudian kesungguhan yang memperjuangkan kemajuan program sosial yang merata dan berkeadilan bagi warga Makassar ini relatif rendah dibandingkan yang lain, 38 berbanding 42, meskipun lebih tinggi yang menyatakan puas dibandingkan menyatakan tidak puas. Nah, Ibu Bapak sekalian, jadi penilaian masyarakat terhadap tugas dan fungsi DPR Kota Makassar yang terendah dari 12 kriteria adalah fungsi budgeting dan legislasi, sedangkan penilaian terhadap kesungguhan dalam memperjuangkan bidang pendidikan dan kesehatan dianggap sudah baik, yaitu sebesar 2,8, ini artinya di atas 50%. Evaluasi terhadap fungsi utama DPR dinilai masih belum tersosialisasikan dengan baik karena masih ada masyarakat yang tidak menjawab terhadap penilaian kinerja di atas 20%. Penilaian terhadap kembali ke sebelumnya. Ya, penilaian masyarakat terhadap tugas dan fungsi DPR Kota yang lanjut Mas. Ya, Ibu Bapak sekalian, ini izin Pak Ketua, Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, kita juga mencoba memotret selang popularitas anggota DPR per dapil. Ini Pak Aswar. Pak Aswar dapil 4 ya. Nah, ini temuannya popularitas terendah dari anggota DPR ada pada anggota dewan dari dapil 3, sedangkan popularitas tertinggi dari anggota dewan dapil 2 yaitu sebesar 51%, rata-rata tertinggi dari popularitas anggota dewan ada pada dapil 1. Jadi sebenarnya kita evaluasi tiap anggota dewan Pak Ketua. Jadi Pak Aswar kita evaluasi, Ibu Budi, Ibu Wakil Ketua, Ibu Nurul, Ibu Muli juga dievaluasi, tapi kita sengaja tidak meluncing karena ketika dibaca per anggota dewan dan per dapil itu margin errornya cukup besar. Makanya kemudian kita hitung akumulasinya Ibu, sehingga kira-kira mendapatkan temuan seperti ini. Sehingga nilai popularitas anggota dewan terbaik berdasarkan hasil nilai rata-rata secara berurutan adalah sebagai berikut. Di dapil 1 ini rata-rata popularitas ya, 31%, di dapil 4 27,8%, dapil 2 22%, dapil 3 20%. Artinya kalau kita bicara popularitas ya rata-ratanya dikenal itu tadi 31%. Jadi masih ada 70% misalnya di dapil 1 masyarakat yang tidak kenal nama-nama anggota dewannya. Begitu juga di dapil yang lain. Selanjutnya ini kita juga melihat ini tingkat ini yang Pak Ketua tadi sampaikan, banyak program sosmed dan seterusnya. Nah, kita mencoba mengukur, kita tanya kepada masyarakat pernah bertemu nggak dengan anggota DPR? Ya, pernah bertemu nggak dengan anggota DPR? Tentu yang kita analisa adalah dari yang kenal. Ya, berdasarkan temuan kita, dari responden yang mengenal anggota DPR Kota Makassar, klaim pernah bertemu dengan anggota DPR terendah ada pada anggota Dewan Dapil 4. Pak Aswar Dapil 4 ya? Ya, dan Dapil 5 sebesar 25%. Sedangkan klaim yang tertinggi dari pernah bertemu dengan anggota Dewan ada di Dapil 3, yaitu sebesar 91%. Rata-rata tertinggi dari klaim pernah bertemu dengan anggota Dewan ada di Dapil 3. Sehingga nilai lekabilitas anggota Dewan terbaik berdasarkan nilai rata-rata secara berurutan adalah sebagai berikut. Dapil 3 68%, Dapil 1 58%, Dapil 5 54%, Dapil 2 48%. Itu tadi di Dapil 4 yang paling rendah. Tapi dibandingkan dengan intensitas pertemuan anggota DPR 2009 ke 2014, 2009 ke 2014 itu ini lebih tinggi, ada kenaikan. Tapi ketika dibaca per dapil kira-kira datanya seperti ini. Nah, rata-rata kinerja tertinggi ada pada dapil 3 yaitu sebesar 2,3 dari skala 4%. Nanti kalau ini kita perlu diskusi khusus ini, mana Kak Aswar? Kita perlu diskusi khusus nanti dengan ibu-ibu dewan terhormat seperti apa cara membacanya. Selanjutnya, nah ini karena Pak Ketua sebagai ketua DPR, kita ajukan juga satu pertanyaan. Kinerja
penilaian masyarakat terhadap kinerja Pak Rudianto Lalo sebagai Ketua DPR Kota Makassar yang menyatakan puas dan sangat puas 53,5%, tidak puas 18,8%, sangat tidak puas 1,8%, tidak tahu tidak jawab 25,3%. Angkanya cukup tinggi Pak Ketua, tapi tantangannya juga tetap di sini bahwa 25,3% menyatakan belum bisa memberikan penilaian. Artinya awareness-nya Pak Ketua masih perlu ditingkatkan. Ya. Nah ini sebaran apa? Ya. Ya. Nah sebagai politisi dan perwakilan rakyat tentu saya kira perlu mengetahui seperti apa akses masyarakat terhadap media. Berdasarkan temuan kita, akun media sosial yang dimiliki WA, Facebook 78%, Facebook 60%, email 50%, Instagram 37%, TikTok 22%, Twitter 5,3%. Jadi kalau mau melakukan sosialisasi di media sosial, saya kira-kira datanya seperti ini. Kemudian bagaimana fenomena ini, teman-teman media izin, saya punya tren survei dari 2008 sampai sekarang di Kota Makassar. Memang ada penurunan yang cukup signifikan pembaca koran. Ya, per hari ini misalnya menyatakan membaca koran setiap hari itu tinggal 12%, koran cetak maksudnya ya. Kemudian 2,3% minimal seminggu sekali, jarang 13,8%, tidak pernah 64%. Kalau survei-survei sebelumnya itu masih di angka 35 sampai 40%. Nah ini juga mungkin ya perilaku masyarakat terhadap media juga sangat berubah. Menonton TV juga mulai berkurang ya Ibu Bapak sekalian. Kalau dulu di 2000 ini di angka 80%. Sekarang meskipun masih tinggi tapi udah turun cukup drastis tinggal 60,3%. Orang kemudian beralih misalnya nonton di lewat YouTube dan seterusnya begitu. Jadi ini terkait dengan model sosialisasi, model campaign yang mau dilakukan seperti apa juga bisa mengacu pada data-data seperti ini. Selanjutnya, mendengarkan radio. Terakhir. Nah, ini berita online berubah sekali. Dulu masih di bawah 10%, sekarang sudah. Kalau kita lihat 38,3% tiap hari, kalau kita gabung dengan jarang dan minimal seminggu sekali sudah hampir 50, lebih di atas 50%. Facebook juga orang 75% setiap hari buka Facebook. Kemudian Twitter cukup tinggi juga 38%, WA 95,8%, Grup WA. Kemudian TikTok juga cukup ada kenaikan gitu ya, yang punya 58%. Makanya banyak politisi menjadikan media TikTok sebagai media campaign dan sosialisasi. Sumber berita terpercaya, berita informasi televisi masih paling tinggi 74,5%. Terpercaya media mainstream masih terpercaya. Kemudian tapi iklannya kurang. Ya, itu kira-kira Ibu Bapak sekalian hasil survei kami. Sekali lagi apa yang kami sampaikan, kalau kita rata-ratakan ada yang di atas rata-rata, ada juga yang masih di bawah ekspektasi. Dan saya sangat mengapresiasi dalam tanda petik keberanian Ketua DPR untuk meminta dirinya dipotret, diukur, dinilai secara objektif oleh masyarakat lewat pendekatan survei, dan hasilnya sampaikan seperti ini. Dan mudah-mudahan kita berharap ke depan ada perbaikan-perbaikan kinerja sehingga tingkat kepuasan masyarakat terhadap DPR Kota, kinerja DPR Kota bisa naik, bisa meningkat di masa-masa yang akan datang. Sekali lagi saya terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Herman, kalau ini terima raportnya ini dapat berapa rata-ratanya DPR nih Pak? 7 kah, 8 kah? Kalau 1 sampai 10 ya 6,8 sampai 7. Tapi ada juga di bawah 5 nilainya. Mata-mata pelajaran tertentu. Begitu ada ya. Mata-mata pelajaran tertentu ada yang 4,8, tapi ada juga yang di atas 8 Ya. gitu. Mumpung kemarin hari Sabtu kita semua orang tua terima raport ya.
Tapi secara nasional kita di atas rata-rata ya, tingkat kepuasan itu ya. Tadi. Ya, 52 berbanding. Ya, kalau kita mengacu survei indikator yang dibikin Pak Burhanuddin Muhtadi secara nasional, yang mengukur kinerja Dewan, iya ada perbedaan meskipun nggak signifikan ya, 56 berbanding 52%. Ya. Saya kira ini angka cukup bagus karena kalau terlalu bagus nanti teman-teman Dewan nggak bekerja dengan lebih kencang lagi ya. Apalagi tahun politik 2023. Saya kira perlu umpan balik dari teman-teman nih, baik dari anggota Dewan sendiri maupun kalangan media atau teman-teman SKPD. Boleh mumpung Pak, oke ini Ibu Wakil Ketua ingin yang mana calon wakil wali kota? Oh iya betul. Mic ini ada mic lo. Ada ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dari pemaparan Pak Herman Heiser ya mengenai fungsi kami di DPRD kan ada 3, legislasi, anggaran, dan pengawasan. Nah, di sini tadi kalau berdasarkan masalah anggaran, memang belum mencapai 50% tingkat kepuasan ya, masih di angka 42 sekian yang puas. Nah, disinergikan dengan pihak pemerintah kota. Kami ini kan di DPRD ini yang mengetuk anggaran. Jadi kami pada dasarnya kami yang meloloskan anggaran itu untuk nanti ke depannya yang sebagai eksekutor adalah pihak pemerintah kota. Cuman biasanya di dalam pelaksanaannya ada beberapa hal sampai anggaran ini tidak terpakai. Jadi kalau mau mau disurvei sebenarnya ini masalah ada pada pemerintah kota. Kami cuman sekedar sebagai pengetuk anggaran untuk mereka pakai ke depannya seperti apa nanti untuk pembangunan di Kota Makassar. Jadi untuk survei mengenai kepuasan hal tersebut mungkin nanti lebih banyak di bagian dari pemerintah kota. Seperti itu ya Pak Herman. Dan dalam hal mengenai dalam menemui konstituen, di sini tingkat kepuasannya cuma 36, lebih rendah dibanding dengan yang tidak puas 43,8. Tadi Pak Ketua sudah memaparkan bahwa kami ini kegiatannya begitu banyak sehingga pastilah kita tahu bahwa dalam hal menemui konstituen kita di bawah itu pastilah sering dan pasti banyak yang kita temui. Nah, dari segi mana Pak Herman melihat bahwa kok sampai tingkat ketidakpuasan itu ada pada nilai 43,8. Tadi kalau kita hitung-hitung Pak Ketua tadi bilang mungkin dalam satu kegiatan itu apakah itu reses, apakah itu sosper dan lain sebagainya itu kita sudah bisa menemui konstituen kita itu sekitar 4.000 orang seperti itu ya. Jadi kita sudah bisa mungkin menilai bahwa dengan nilai seperti itu kesempatan kita untuk mendapatkan hati di masyarakat itu pasti lebih besar. Cuman ini berbanding terbalik dengan apa yang dipaparkan oleh Pak Herman. Tapi ini sekedar survei ya. Kami juga tidak tahu seperti apa di bawahnya. Mungkin cuman itu yang bisa saya sampaikan. Tanggapan dari Pak Herman seperti apa akan kami dengarkan dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagus loh pertanyaan ini. Pertama, ini bukan apologize tetapi kami yang ketuk palu kinerjanya tergantung pada pemerintah kota ya. Jadi ada perlu sinergitas yang lebih kuat, kolaborasi. Mungkin teman-teman dari pemerintah kota perlu mendengarkan itu sebagai sebuah masukan ya. Yang kedua Ibu, silakan Ibu. Ya, saya berdiri juga karena Ibu Ketua tadi. Silakan Ibu. Wakil Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ketua anak rakyat. Saya hanya memperkuat apa yang disampaikan tadi Ibu Waka. Memang kita tidak pungkiri bahwa begitu rendah penilaian masyarakat.
Karena persepsi masyarakat itu di lapangan, saya sering kalau turun ke lapangan, apa itu reses atau sosper, saya sering menyampaikan kepada masyarakat bahwa kita ini lembaga legislasi ya, bukan eksekutor, bukan eksekutor. Apapun yang menjadi permintaan Anda, kita hanya bisa mengawal, hanya sebatas begitu. Yang eksekutor di lapangan itu adalah Pemkot. Tapi persepsi masyarakat itu tidak seperti itu. Masih banyak yang kurang pengetahuannya tentang peran dalam hal ini DPRD. Yang dia anggap apa yang dia minta itu harus dipenuhi semua. Dia tidak tahu bahwa sejauh mana fungsi kita ini. Jadi saya hanya memperkuat saja apa yang disampaikan Ibu Suhada. Saya kira seperti itu saja. Terima kasih. Ya, Ibu. Halo Ibu, boleh buka-bukaan dikit enggak? Jangan-jangan ini teman-teman pemerintah kota perlu membalas karena sering dimarah-marahin kalau didengar pendapat begitu. Kita kasih rendah kinerja deh karena kita sering mungkin seperti itu. Barangkali begitu ya. Oke, masih ada satu lagi dari media. Oh silakan, Herald silakan. Ibu tadi angkat tangan yang tengah. Nanti terakhir ya, yang keempat ya. Silakan. Herald. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat anak rakyat dan para teman-teman anggota Dewan. Saya hanya mungkin memberikan testimoni. Pada tahun 2012 ya, 2012 waktu masih bertugas di Jakarta, kami punya tempat ngopi di Punam Wahid Hashim. Di situ selalu ada seorang pria jangkung, pria ceking yang selalu duduk rutin di sebuah meja. Ya, kami tidak mengenal siapa dia. Terus ketika teman-teman wartawan ini ke meja kasir hendak membayar kopinya, katanya kopinya sudah dibayar. Yang membayar adalah seorang pria ceking. Dan ternyata si pria ceking itu siapa? Ya, kami kemudian mencari tahu siapa pria ceking ini. Ternyata dia adalah seorang pengacara yang bertugas di Pak Lukas ya, Lukas dan rekan. Baru kemudian belakangan kami tahu kalau dia bernama Rudianto Lalo. Ini bukan gola ya, ini bukan gola, tapi ini adalah fakta bahwa Pak Rudianto Lalo ini waktu itu dia belum menjadi apa-apa, bukan siapa-siapa, tapi dia artinya dia tidak mengharapkan gitu ada publikasi dari kami, tapi dia begitu ringan merogoh koceknya untuk membayar kopi kami. Jadi saya kira itu mungkin satu gambaran kenapa Pak Rudianto Lalo ini kemudian bisa dekat dengan konstituen dan saat sekarang ini bisa duduk di kursi Ketua DPRD Kota Makassar. Saya kira ini jadi modal dasar ketika anggota Dewan ya, anggota DPRD dekat dengan rakyat, ini akan menjadi modal sosial. Ini sebenarnya adalah satu periode ini adalah kesempatan yang diberikan kepada anggota Dewan untuk bagaimana periode ke depan tidak terlalu banyak mengeluarkan budget ya. Ketika modal sosial itu sudah digenggam, sudah dalam genggaman. Ya, kita tahu ada beberapa figur-figur yang bisa duduk di pusat hanya bermodalkan fotokopi pamflet yang ditempel di pohon-pohon. Ya. Itu karena dia punya modal sosial, dan modal sosial ini saya kira ini yang harus kita renggut ini selama periode pertama. Ya. Jika ini terus kita jaga, saya kira
untuk periode kedua itu akan mudah. Ya, jadi saya kira tagline anak rakyat itu sangat menyentuh dan sangat apalagi berbekas sehingga kemudian bisa apalagi mendefinisikan siapa Rudianto Lalo itu. Saya kira itu sekedar testimoni. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi moral story-nya ini modal sosial dan sering mentraktir di warung kopi ya. Pak Ketua, saya juga tunggu di traktir ya. Silakan ibu-ibu tadi yang di depan nih, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya ini bukan sih pertanyaan, tapi sekedar ucapan terima kasih kepada Bapak Mula Warman, Pak Mula Warman yang telah menerbitkan buku anggota DPRD Kota Makassar. Terima kasih banyak Pak. Ini akan menjadi kebanggaan kita di anggota DPRD periode 2019-2024. Dan juga dalam buku ini saya melihat bahwa ini adalah 2,5 tahun periode isinya 2,5 tahun kita menjabat sebagai anggota dewan. Jadi masih ada sisanya lagi Pak 2,5 tahun. Semoga itu bisa menjadi jilid kedua. Ya. Jilid Karena kedua. ini baru sebahagian dan baru sebahagian ini tapi sudah super kita membacanya. Wow, saya telah melakukan ini ya ternyata. Terima kasih Pak. Saya juga pribadi sangat bangga dan tentunya teman-teman kami yang 50 anggota dewan juga senang sekali dengan adanya buku ini. Jadi itu Pak, kita minta karena buku ini juga nanti kan ada profil kita masing-masing per anggota dewan. Dan itu juga izin Pak, itu sangat bagus sekali kalau kita kelak nanti mau maju ke periode berikutnya dan yang menjadi salah satu jualan kita ini adalah apa-apa yang telah kita lakukan sesuai dengan buku yang Bapak tulis di sini. Keren sekali Pak, kalau kita masing-masing membuatkan buku kecil lagi, profil. Apalagi kalau sudah ditambah dengan 2,5 tahun lagi, jadi 5 tahun. Keren Pak, itu aja Pak, terima kasih banyak sekali lagi kepada Bapak Mula Warman. Makasih Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Mulsi senang-senang saja Bu ya. Ekonomi bakal cerah buat dia 2023. Bapak yang angkat tangan silakan ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kurang lengkap rasanya kalau di meja sini sudah pada bertanya, lantas saya belum bertanya. Nanti dibilang anggota dewan tidak tahu bicara. Siap. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, saya senang sekali ada di tempat ini. Tentu terima kasih Pak Sekwan yang telah menginisiasi bersama tentunya Pak Ketua DPRD Kebanggaan kita, anak rakyat, watun nami, sudah saatnya bahasa Indonesianya. Ya. Ya, saya mengapresiasi kegiatan ini tentunya dan yang paling terpenting tentang apa yang disampaikan tadi oleh ketum saya, ketua umum saya di HIPMI BPD Sulsel periode berapa Tum? 2017 ya. 2017 2020 ya. Beliau adalah ketua umum HIPMI dan sama-sama kita di BPP HIPMI ya, Tum. Terima kasih tadi atas masukannya terhadap kinerja-kinerja DPR. Mudah-mudahan itu bisa menjadi cambuk bagi kita semua di DPRD dan juga bagi proyeksi bagi anggota dewan yang akan terpilih nanti di periode berikutnya. Kemudian tentang buku ini, Kak Mul luar biasa, tapi ya kurang
kurang lengkap rasanya kalau tidak mengkritik sedikit tentang buku ini. Apalagi memang Kak Mul, saya salah satu kebanggaan saya Kak Mul. Salah satu orang yang sangat bagus dalam menyikapi setiap perubahan dan pengkritik handal juga Kak Mul. Masalah selalu, semoga umur panjang dan sehat selalu. Ya saya lihat ya mudah-mudahan ke depannya buku ini lebih bisa dipertajam, kemudian mungkin bisa lebih istilahnya wawancara khusus kepada setiap anggota dewan yang diceritakan di dalam buku ini. Artinya kalau saya kalau saya lihat potret pribadi saya, mungkin yang ditulis di sini apa yang tersebar di media mungkin yang dirangkum oleh Kak Mul. Tidak ada wawancara terhadap anggota dewannya. Makanya ya saya tidak tahu kalau anggota dewan lain atau mungkin hanya saya yang tidak diwawancara. Nah bilang biar adekku gitu. Ya, Kak Mul saya kenalnya juga dulu waktu saya masih staf ahli di DPR RI, sering biasa juga ketemu dengan beliau. Beliau cukup dikenal di DPR RI juga. Ya jadi saya mudah-mudahan ke depan begitu Kak Mul. Bisa diwawancara khusus dan kalau bisa ya seperti tadi kedepannya juga mungkin kalau mungkin ada wawancara khusus bisa nanti ada profil khusus satu-satu anggota dewannya, ya kan? Jadi dia semacam buku kecil yang nantinya bisa mungkin dicetak perbanyak oleh anggota dewannya sendiri dan itu tentu ya karena karyanya Kak Mul bisa ada royalti tentunya, ya kan? Untuk diperbanyak. Untuk dibagikan kembali ke konstituen. Karena kalau buku sebesar ini dibagikan ke konstituen, ya mungkin ya sulit untuk dibagikan. Pertama biaya besar dan malas juga mungkin dibaca. Ya, jadi begitu. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi teman-teman Dewan ini berharap ada cerita seru yang mungkin perlu terungkap, tapi kurang terungkap di edisi kali ini, ya. Mudah-mudahan Ketua Bapeda langsung ACC tahun depan dianggarkan semua ya buku ya. Saya bersedia di asistennya Pak Mul. Pertanyaan rata-rata mengarah ke Pak Herman Heischer, tapi mungkin ada komentar dulu sedikit dari Pak Mula Warman. Silakan Pak Mul. Ya memang yang buku pertama ini saya memantau dari media. Karena yang itu tadi bahwa masyarakat menganggap mereka memilih anggota membeli kucing dalam karung. Ternyata enggak. Karena terbukti dari media sosial dan langsung itu mereka dikenal dan pemikiran-pemikirannya ketahuan. Jadi itu yang mengapa saya cuma wawancara dengan beberapa orang. Mungkin sekitar 11 orang yang saya wawancara langsung. Lainnya lewat media sosial. Sebenarnya ini cetakannya Lux, pakai jaket. Cuma karena mendadak mau peluncuran jadi yang itu yang ada. Kemudian kalau yang kecil ya ada beberapa yang saya bikinkan waktu lalu anggota DPR saya bikinkan yang kecil. Ada dan ada yang dalam bentuk poster cuma poin-poinnya aja ada. Siap laksanakan. Belum semua kemampuan Pak Mul keluar di buku ini loh. Dia cicil memang sengaja ini Pak Mul ini. Dia punya kemampuan itu wawancara imajiner. Tanpa bertemu dengan orang itu dia bisa merenung-renungkan, menerawang. Itulah wartawan senior. Saya persilakan Pak Herman Heischer, silakan Pak Herman. Terima kasih Opu, Ibu Bapak sekalian yang saya hormati. Terhadap pertanyaan Ibu Wakil Ketua tadi, di mana tingkat kepuasan masyarakat Kota Makassar terhadap kinerja anggota Dewan pada aspek-aspek tertentu, terutama di budgeting dan pertemuan konstituen itu tingkat popularitasnya meskipun lebih tinggi, tingkat kepuasannya meskipun lebih tinggi dibandingkan yang tidak puas, tapi berada di angka di bawah 50%, saya kira itu
apa ya, bisa dipahami kenapa, karena memang kalau kita lihat apa namanya, respon masyarakat ketika ditanya terhadap itu umum cukup besar, di atas 10% menyatakan tidak tahu tidak jawab. Itu artinya ada problem informasi yang tidak clear sampai ke masyarakat secara keseluruhan, sehingga tidak bisa memberikan penilaian dengan baik, dengan jernih tentu saja. Kemudian yang kedua, memang kalau dibandingkan dengan eksekutif, insya Allah tanggal 28 Ibu saya juga presentasi terhadap kinerja OPD pemerintah Kota Makassar 28 malam, memang tergambar cukup jauh. Kenapa? Karena pemerintah kota bagaimanapun juga lewat OPD berinteraksi secara langsung dibandingkan anggota dewan begitu. Jadi tapi sesuatu yang menggembirakan menurut saya, karena angka yang menyatakan cukup puas itu lebih tinggi dibandingkan yang menyatakan tidak puas. Bahwa itu masih di bawah 50%, saya kira ini menjadi catatan aja bahwa problem tentu saja bukan hanya di persoalan komunikasi itu, tapi juga perilaku masyarakat kita secara umum. Terutama ketika berhubungan dengan partai politik misalnya atau anggota dewan, itu memang ada problem yang sangat krusial di situ. Kalau kita baca, izin Pak Ketua DPR, kalau kita baca karya Burhanuddin Muhtadi tentang studi tentang politik uang, itu sesuatu yang memprihatinkan sebenarnya. Ya, kalau di beberapa daerah tertentu toleransi terhadap money politik itu sudah di atas 50%. Dan biasanya kunjungan-kunjungan dewan, meskipun menjalankan tugasnya sebagai dewan, kadang-kadang dikaitkan dengan itu. Karena itu kemudian menjadi penting bagi kita semua, terutama teman-teman media, untuk melakukan pendidikan politik agar toleransi terhadap money politik misalnya itu bisa semakin ditekan, karena kalau tidak itu akan semakin merusak kualitas demokrasi kita di masa-masa yang akan datang. Saya kira ini tanggung jawab kita bersama, tanggung jawab kita semua untuk membuat demokrasi kita semakin berkualitas di masa yang akan datang. Kemudian terkait dengan intensitas ketemu konstituen yang rata-rata anggota dewan merasa sudah sangat maksimal, tapi di survei masih cukup tinggi yang menyatakan tidak puas. Saya kira ini tidak lepas dari persoalan kita bicara pemilih secara umum, gitu ya, pemilih secara umum di masing-masing dapil. Anggaplah misalnya di dapil di dapil 4 Manggala Panakukang, itu kan ada cukup besar pemilih di situ, dan tentu tidak bisa dijangkau oleh semua anggota dewan ketika melakukan kunjungan dapil atau melakukan reses atau melakukan sosialisasi perda. Nah, terhadap orang yang tidak dijangkau, tentu juga sebagai warga, sebagai masyarakat merasa perlu didatangi, dan ketika nggak didatangi pasti otomatis memberikan jawaban ketidakpuasan karena merasa tidak pernah didatangi secara langsung. Karena kalau kita kali misalnya berapa anggota dewan di Kota Makassar ada 50 kali, anggaplah sebanyak-banyaknya bisa 50 orang ketemu 10.000 orang, itu kan baru 500.000 ya. 500.000, artinya masih ada setengah yang tidak didatangi. Yang ketika kena sampel, maka kemudian dia pasti menyatakan ketidakpuasannya karena berharap untuk ditemui. Jadi saya kira itu sesuatu yang sangat umum, tidak hanya di Kota Makassar, tapi menjadi fenomena umum di seluruh Indonesia. Fenomena seperti ini karena beda. Misalnya kalau wali kota itu kan dipilih mayoritas, yang bertanding hanya 2 atau 3 pasangan, tapi kalau
untuk terpilih menjadi anggota DPR kita tidak perlu dipilih puluhan ribu untuk DPR Kota Makassar. Misalnya kadang-kadang kita dipilih 3.000 orang, 5.000 orang, 7.000 orang sudah bisa terpilih. Tapi pada saat survei dilakukan, yang kita survei bukan hanya 3.000 orang itu aja, tapi Ibu Bapak dinilai oleh semua masyarakat yang ada di dapil itu. Saya kira itu salah satu penyebabnya, tapi saya kira ini menjadi cambuk, menjadi penyemangat agar ke depan dipikirkan secara bersama-sama bagaimana proses berinteraksi langsung dengan masyarakat, dengan konstituen bisa lebih berkualitas, dan pada akhirnya kemudian tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Dewan itu bisa naik cukup signifikan di masa-masa yang akan datang. Saya kira begitu Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita akhiri acara nih Pak Herman, saya tertarik dengan pertanyaan Ibu Wakil Ketua nih ya, ini sangat substansial. Kalau orang filsafat bilang pertanyaan kontemplatif untuk demokrasi ya, bahwa DPR dan pemerintah itu adalah joint part, bukan counterpart. Tetapi mengapa kami yang mensahkan, tapi mereka yang menggolkannya itu tidak terlalu ini begitu ya. Bagaimana mengharmoniskan ini Pak? DPR dan pemerintah. Ini demokrasi loh. Ini pertanyaan sangat substansial menurut saya. Meskipun Bapak bukan ahli pemerintah, tapi tolong dijawablah dikit-dikit. Karena itu mengarah ke Bapak. Silakan Pak. Mereka joint part sebenarnya Pak. Iya, sebenarnya joint part itu kalau kita lihat data tadi terhadap terhadap isu-isu publik yang spesifik, misalnya tentang pendidikan, tentang kesehatan, kemudian tentang pembangunan infrastruktur, itu cukup juga diapresiasi oleh masyarakat terhadap kinerja Dewan dalam memperjuangkan. Itu tadi kita lihat misalnya pada aspek pendidikan, kesehatan itu datanya di atas 60%. Saya kira itu bagian dari kerjasama yang baik antara pemerintah kota dengan DPR kota gitu. Nah terkait dengan isu yang saya jelaskan tadi, misalnya konstituen, dan saya kira Humas dan Humas DPR kota untuk lebih masif lagi mensosialisasikan apa yang sebenarnya telah dilakukan oleh anggota Dewan, sehingga harapan kita meskipun masyarakat-masyarakat yang tidak pun kita jalan tiap hari kita jalan tetap tidak bisa mengakses semua gitu. Oleh karena itu kemudian penting ada media di situ untuk mensosialisasikan, untuk mewakili kita menyampaikan apa yang telah dilakukan. Dan memang di survei ini kita belum mengukur itu, mudah-mudahan tahun depan kalau Pak Ketua mengizinkan kita coba bikin yang lebih detail terhadap model-model komunikasi seperti apa yang paling efektif untuk mengkomunikasikan kinerja Dewan, apakah lewat pertemuan tatap muka secara langsung atau lewat lewat media apa dan seterusnya gitu. Nanti bisa kita cross dan pada akhirnya kemudian kita bisa memberikan rekomendasi bagaimana idealnya kerja-kerja media untuk meningkatkan sosialisasi kinerja dan capaian-capaian yang telah dilakukan oleh DPR Kota Makassar. Saya kira begitu Opo, terima kasih. Tepuk tangan untuk Herman Heiser dan Bapak Mula Warman. Acara ini disiarkan secara live di tribun.com, juga Suara Selebes, dan tentu saja media DPRD Kota Makassar. Buku ini bisa diperoleh secara online loh ya. Kalau banyak yang beli maka Pak Mul juga makin banyak pundi-pundinya ya. Informasinya akan sampai juga. Saya kira terima kasih banyak ya. Pesan Pak Herman bahwa banyak yang telah kita lakukan, tetapi banyak juga yang belum tahu. Perlu ada humas yang profesional, dan saya sebagai mewakili juga anggota Komisi Informasi, perlu ada pejabat pengelola informasi dan dokumentasi yang handal agar kinerja teman-teman ini sampai ke masyarakat dengan cepat dan tepat. Terima kasih, saya Andi Mangara mengucapkan sekali lagi banyak terima kasih Mula Warman dan Bapak Herman Heiser. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami minta kesediaan Bapak untuk berfoto bersama di atas. Kami minta kesediaan Bapak Ketua DPRD Kota Makassar untuk foto bersama dengan para anggota Dewan.